Saya sebagai host di sini dan narasumber pertama kita. Halo teman-teman sosmed, selamat datang di episode perdana kita semua yaitu Mas Podcast. Saya sebagai host di sini dan narasumber pertama kita. Hai. Ya, kita panggil Kakak Anonim ya karena di sini narasumber kita dirahasiakan. Oke Kak, santai aja ya, kita down chill. Oke. Sekarang kita temanya tentang mental health. Jadi yang pastinya di Indonesia nih, kita tahu para remaja punya isu-isu mental health sendiri masing-masing ya. Jadi kepada Kakak Anonim kita nih, aku pengen nanya nih Kak. Kakak nih pasti tahu kan kalau seumuran kakak lah atau di bawah kakak umurnya itu pasti ada yang namanya ngerasain mentalnya terganggu atau ke psikiater atau ke dokter. Gimana Kak menurut kakak nih? Oke. Kalau dari aku sendiri, aku juga memang terdiagnosa mempunyai mental disorder. Aku itu bipolar tipe 1 dan juga secondary diagnosis aku itu borderline personality disorder. Nah, tapi sebenarnya nggak semua orang punya mental disorder, tapi bagus kalau misalnya kita aware terhadap hal itu dan memang dianjurkan untuk ke psikolog kalau memang ada dirasa nggak nyaman daripada kita self diagnose gitu. Oh wow, berarti kakak sendiri punya pengalaman dari mental health? Iya, aku ada mental issue seperti yang tadi aku sebutkan dan memang ini tuh disebutnya tuh lifelong condition. Jadi memang aku nggak bisa sembuh dengan apa yang aku punya, tapi aku bisa pulih dan aku bisa memanjangkan fase normal aku gitu. Gimana sih Kak kira-kira cara kakak ke fase normal itu? Kan pasti ada tahap-tahapnya tuh Kak, dan pasti aku nggak di posisi kakak, tapi yang pasti aku tahu itu sulit buat kakak juga untuk kembali ke fase normal. Tapi gimana tuh Kak untuk kakak bikin diri kakak tuh happy lagi, ngehidupin diri kakak tuh di fase normal ini sebagai mahasiswa? Kakak mahasiswa? Iya, mahasiswa. Mahasiswa ya? Iya, sambil belajar dengan teman-teman segala macam itu untuk ngelupain masalah itu gimana Kak? Pertama itu harus nerima karena yang udah diagnosa aku bukan aku sendiri, tapi memang beberapa ahli dan aku juga udah pernah mengunjungi beberapa dokter dan mau nggak mau aku emang harus terima dengan kondisi yang aku punya, dan tapi aku nggak boleh menjadikan isu yang aku punya itu sebagai tameng aku untuk menghindari suatu hal. Misalnya aku diminta untuk, contoh waktu itu aku pernah diminta untuk jadi MC, tapi sedangkan gara-gara kondisi aku yang seperti itu, aku tuh nggak bisa ngomong di depan banyak orang dan aku bahkan bisa sampai mual dan bahkan muntah kalau misalnya disuruh ngomong di depan banyak orang. Tapi dokterku selalu bilang kayak, kamu nggak bisa jadiin mental issue yang kamu punya untuk tameng diri kamu, karena kamu bagaimanapun kamu tetap manusia dan kamu harus berkembang dan kamu punya hak untuk hidup gitu. Wah, tepuk tangan dulu ya guys untuk kakak anonim kita satu ini. Wah, luar biasa sih Kak. Aku baru kenal kakak tapi udah bisa ngerasain kakak tuh tipe orang yang pekerja keras juga ya untuk ngehidupin diri kakak, untuk keluar dari masalah itu semua juga. Dan pastinya banyak struggle juga ya Kak di masa-masa ini. Banyak ya. Yang paling tantangan khusus nih, yang paling kakak hadapi itu apa sih? Tantangan khusus, kalau dari awal banget ya, aku harus, kalau aku tuh susah banget buat nerima kayak, ya aku dibilang otak aku rusak, terus aku dibilang, lu mah baperan gitu. Terus aku, yang paling sedih itu kan misalnya kayak, ya lu belum minum obat kali, makanya lu gak bisa normal, itu paling sedih. Dan aku juga harus nerima, kalau misalnya aku emang harus minum obat dalam jangka waktu yang panjang dan itu nggak bisa diprediksi kapan aku harus stop obat ini. Terus pertama itu yang bikin aku sulit. Terus tapi lama kelamaan karena lingkungan juga sih ya, lingkungan aku udah alhamdulillahnya ya kayak di masa sekarang ini kan penyebaran informasi udah lebih gampang. Jadi orang-orang juga pada udah mulai aware dengan kesehatan mental, nggak kayak zaman dulu gitu. Iya. Kalau misalnya ada yang ngerasa, wah hati gue nggak enak, terus langsung kayak, lu gila kali, suka dibilang kayak gitu. Dan bahkan sekarang penggunaan kata gila aja kan udah nggak boleh ya.
sekarang tuh pakainya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, dan aku juga harus menerima kalau aku itu bagian dari ODGJ karena si bipolar disorder ini masuknya ke dalam mental disorder dan gangguan kejiwaan. Menurut kakak nih, pendidikan Indonesia itu udah termasuk gak untuk ngatasin anak-anak yang punya penyakit mental? Jadi gini, selama aku kuliah, aku sempat kuliah di 2 kampus berbeda, dan kampusku ini lumayan aware gitu dengan kesehatan mental para mahasiswanya. Tapi nggak semua kampus kayak gitu, dan nggak semua kampus juga udah punya kesadaran akan hal ini. Jadi kalau dibilang udah oke, sepertinya belum gitu sih. Oke, belum ya. Tapi kakak tuh punya kegiatan apa sih kak yang bisa bikin kakak tuh have fun sama kehidupan kakak, yang bisa bikin kakak ngelupain kayak penyakit mental kakak? Oke. Kalau ngelupain tentu saja nggak bisa, tapi justru aku gimana caranya aku bisa berteman baik dengan penyakit yang aku punya. Kadang aku ikut semacam apa ya namanya? Kalau di Indonesia tuh ada namanya Bipolar Care Indonesia. Aku join di komunitas tersebut untuk supaya aku nggak ngerasa aku nih sendirian gitu. Tapi kalau untuk kadang ya kendalanya, karena kan di sini kita sama-sama orang dengan gangguan, dan kekurangannya memang kadang tuh nggak ada fasilitator yang menanggapi kita, jadi kadang suka adu nasib. Dan mungkin itu bukan terjadi di orang-orang dengan gangguan mental aja sih, kayak kadang remaja-remaja juga kalau lagi ngobrol suka jadi adu nasib gitu kan. Iya. Iya gitu sih. Terus kalau misalkan kakak nih punya saran atau untuk anak-anak di luar sana gitu yang punya mental health juga, tapi mereka ngerasa mereka tuh nggak bisa ngejalaninnya, mereka nggak kuat, mereka pengen mati aja, kan ada ya kak yang kayak gitu ya. Kadang memang mental health itu beda-beda ya guys, jadi ada tahapannya juga dan ada beberapa kondisi tersendiri dari dokternya. Dan itu setahu aku obat-obatannya juga ini ya kak, banyak ya, pil-pil gitu atau? Iya, sebenarnya tergantung dari dokter. Aku jawab dulu ya. Jadi sebetulnya kesehatan mental itu memang, kalau dari yang pernah aku baca-baca ya, emang nggak ada standarisasinya gitu loh. Misalnya sesimpel kesedihan deh, mungkin menurut aku suatu hal tuh sedih, tapi menurut kamu belum tentu itu sedih. Jadi emang susah untuk menciptakan suatu standarisasi untuk hal-hal yang bersifat mental. Makanya di sini kita harus meninggikan toleransi kita. Cuman itu dia tadi, kita harus tetap profesional as a human, jangan jadikan mental issue yang kita punya tuh sebagai tameng gitu, untuk kayak gue sakit, lo harus hargain gue, nggak kayak gitu. Terus kalau misalnya memang udah sampai ke dokter kejiwaan, kan biasanya memang dikasih obat ya. Kalau aku sendiri tuh ada sekitar 8-10 obat, dan sekarang karena kondisi aku alhamdulillah menuju normal, jadi aku diturunin jadi 7 obat. Dan syukurnya dokterku ini nggak bagi obat aku tuh diracik, jadi aku cuman perlu minum 2 tablet aja kayak pagi dan malam. Aku nggak perlu minum satu-satu yang banyak banget itu. Ada nggak sih kak yang ngejudge kakak nih di lingkungan kampus atau di luar lingkungan kampus tersendiri gitu? Mungkin kakak ada pengalaman yang ya bikin sakit hati atau gimana gitu kak? Kalau boleh cerita. Iya, jadi kalau untuk di lingkungan kampus, aku senengnya sih alhamdulillah nggak ada yang pernah ngerendahin aku sampai kayak wah lo ada gangguan jiwa, lo nggak bisa join sama kita. Tapi mungkin ada beberapa pihak yang nggak ngerti sama kondisi aku, dan karena kondisi yang aku punya juga udah berpengaruh ke fisik, karena aku ada gangguan psikotis juga. Waktu itu aku pernah dibilang, kamu pakai narkoba ya? Ya ampun. Gitu. Nggak boleh gitu ya guys, nggak boleh gitu ya. Dan itu kayak langsung, ih kamu pakai narkoba? Padahal aku kayak, sabar aku jelasin dulu gitu kan. Terus, tapi kalau misalnya kayak dari teman-teman ya, alhamdulillah teman-teman aku tuh nggak ada yang pernah judge aku akan hal itu. Tapi kalau dari keluarga itu ada, tapi untuk saat ini ada kemajuan lah, kayak mulai bisa menghargai aku, dan aku juga karena aku udah merasa aku nih udah
mau ke fase normal, jadi aku bisa act as a human dan sebagaimana mestinya. Menurutku seperti itu. Wah, makasih ya Kak udah mau cerita, dan menurut aku tuh tertarik juga ya akan hal mental health, dan kakak anonim ini udah bersedia cerita ke kita semua gitu kan. Dan tadi aku dengar keluarga kakak udah bisa menerima ya Kak, Iya, kondisi betul. kakak yang seperti ini. Berarti awalnya mungkin ada kaget ya Kak untuk Iya, kaget dan juga dibilang apaan sih gitu kan. Terus juga gak usah lah ke psikiater, nanti dikasih obat terus-terusan terus jadi kecanduan gitu. Padahal kan dokter juga ngasih obat sesuai dengan kondisi kita, dan gak ada dokter yang sengaja emang pengen nyakitin, itu nggak ada. Harusnya sih nggak ada ya. Dari dokter-dokter yang aku kunjungin semuanya punya niat yang baik, mau ngebantu aku untuk menuju fase normal yang lebih panjang, dan keluarga tuh bisa mulai nerima karena mungkin aku juga sering share-share literatur mengenai kesehatan mental, khususnya dari mental disorder yang aku alami. Kalau nyakitin diri yang paling parah, ini mungkin trigger warning. Untuk percobaan suicide aku udah pernah sekitar 2 kali. Yang pertama itu aku cutting, Ini Kak. ya, nyayat tangan sampai agak dalam, karena aku kayak mikirnya kayak, wah ini nadi aku bakal kepotong, habis ini aku meninggal deh gitu. Terus aku pernah minum obat nyamuk. Iya. Obat nyamuk? Iya, obat Yang nyamuk. semprot? Iya, yang semprot. Kita nggak boleh sebut merek, Iya, tapi tahu. ya tahu lah ya Endorse ya. itu. Aku waktu itu nyemprotin obat nyamuk ke mulut aku, terus sebenarnya itu kayak bikin pusing, mual, dan aku nggak tahu ya aku keracunan apa gimana. Pokoknya aku habis itu aku langsung tidur dan aku berharap besok tuh aku udah nggak ada di dunia kayak gitu. Cuman ternyata pas aku bangun pagi-pagi, loh kok gue malah seger banget ya. Kok gue malah kayak nggak ada masalah apapun, ya kayak lega banget gitu. Terus gue mikirnya kayak ya udah, mungkin ini Tuhan masih ngasih gue kesempatan untuk terus berbuat baik di dunia ini dan memperbaiki hubungan aku dengan diriku sendiri. Itu yang paling parah. pasti kalau keluarga kakak tahu kira-kira sedih nggak Kak? Ya pasti sedih ya Kak ya. Iya, pasti sedih. Keluargaku taunya sih baru 1 kali percobaan. Jadi waktu itu aku ngekos kan di kampus lamaku. Terus karena terjadi hal tersebut, orang tua kayak udah nggak ada ngekos balik ke rumah. Jadi aku Iyalah. pindah kampus karena itu kan di luar kota. Jadi nggak ada yang bisa ngawasin aku gitu. Ya guys, disclaimer, jangan ada yang sendiri ya kalau lagi punya mental breakdown atau mental health. Jangan sendiri, kalian harus butuh pertolongan sama orang-orang di samping kalian, siapapun itu. Jadi gak usah pandang bulu, kalian minta tolong aja langsung ya Kak ya, begitu ya. Ya, kalau misalnya konteksnya kayak tadi, ya Ya, sebaiknya sih baiknya. ada orang lain. Tapi kita juga tetap harus ngelatih diri kita buat apa ya? Oke, buat ngelarang diri kayak enggak ini nggak boleh, ini nggak benar. Lo harus cari coping mechanism yang lebih baik daripada ini kayak gitu. Ya, Karena pokoknya nggak jangan bisa, nekat ya. iya nggak bisa terus-terusan juga nunggu orang lain buat kayak Benar. ngayomin kita gitu. Ya. Kayak ada juga tuh Kak kalau nggak salah di psikolog ya Kak, itu diajarin untuk nahan diri ya Kak, untuk hal-hal Ya untuk udah parah ya. kayak kalau untuk coping mechanism yang nggak baik, mostly memang yang terjadi tuh ya itu sih nyakitin diri sendiri, self harm. Terus kalau kita misalnya ke psikolog, itu kita diarahin untuk menciptakan coping mechanism yang lebih positif. Misalnya kalau aku dengan dokterku waktu itu, aku untuk mengalihkan self harm, aku beli make up yang sebelumnya belum pernah aku coba, terus aku berkreasi aja kayak misalnya dandanin muka aku di gambar-gambar apa tuh, aku biasanya kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu lagi nih sekali, kakak tuh suka belajar gak sih Kak? Aku tiba-tiba langsung ke belajar nih ya. Jadi langsung kita potongnya biar nggak terlalu serius ya guys ya. Suka belajar, sangat suka belajar apa dulu nih? Belajar matkul yang kuliah kakak suka gitu, atau kakak tuh hobinya apa dari kecil gitu?
Oke, aku emang seneng baca, tapi biasanya yang aku baca tuh bukan buku yang buku cerita, novel. Kalau aku nyebutnya buku kering. Jadi kayak aku suka baca ensiklopedi, kamus, kayak nyari-nyari arti kata gitu. Dibandingkan dengan kalau aku baca novel, terus baca komik gitu. Jadi aku sukanya sesuatu kalau misalnya lo mau nyampein A, yaudah lo bilang A, nggak usah diceritain bla 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 bla. Ini aku ya. Oke. Makasih banyak udah mau bercerita di podcast kita. Iya, aku juga makasih ya. Walaupun ini podcast baru perdana juga ya guys. Jadi kita ya berterima kasih banget pokoknya dapat pengalaman dari teman cerita kita yang emang menurut aku sendiri itu tuh menginspirasi banget ya buat aku sih, kayak jadi aku harus lebih tahu lagi gimana cara nanganin orang yang punya mental health, dan aku lebih tahu lagi gimana cara kita tuh nahan diri dari hal-hal yang menyakiti diri sendiri gitu. Iya, betul. Oke, itu dia teman-teman podcast kita kali ini bersama narasumber kita. Dan kami harap di sini pembicaraan kita semua bisa ngebuka pikiran kalian dengan luas ya. Untuk lebih tepatnya untuk para mahasiswa yang pusing nih sama tugas-tugas kalian yang kekecok sana sini sama perdebatan ya anak remaja pada umumnya. Terus jangan juga kalian kebawa isu-isu percintaan yang bisa narik juga ya Kak untuk mental breakdown yang kayak putus cinta yang merugikan kita juga gitu, jangan sampai. Dan kebetulan aku juga di sini masih mahasiswa nih Kak, jadi kita nyambung ya ngobrolnya gitu. Oke Kak, makasih banyak ya sekali lagi. Oke, sama-sama. Aku juga terima kasih udah dikasih tempat untuk bercerita. Oke. Kak, untuk terakhir kalinya nih ya, untuk penutupan, boleh nggak Kakak kasih semangat ke para pemirsa kita yang nonton di rumah? Oke, jadi dari semua yang aku ceritain tadi itu bukan untuk mentamengi diri aku kalau misalnya gue sakit lo harus ngargain gue, enggak. Itu buat awareness. Harapannya teman-teman kalau udah nonton ini untuk self awareness ya, dan juga self identification, bukan self diagnose. Kalau misalnya memang teman-teman merasa ada ketidaknyamanan di diri kalian, boleh untuk mengunjungi profesional yang yang mampu untuk menangani, seperti psikolog dan juga psikiater. Terus juga kalau teman-teman merasakan ketidaknyamanan, coba belajar untuk speak up. Mungkin kalau nggak bisa ngomong langsung, bisa dengan, kalau sekarang tuh biasanya orang-orang kayak curhat di Instastory atau curhat di aplikasi X yang kayak gitu-gitu. Pokoknya kita harus berani untuk speak up dan juga aware terhadap apa yang kita rasakan, dan harus selalu semangat karena Tuhan udah ngasih kesempatan kita untuk berkreasi di dunia ini, jangan disia-siakan. Oke, makasih Kakak Anonim sekali lagi. Dan guys, nantikan next episode kita selanjutnya, apalagi sih materi yang akan kita bawakan, pastinya lebih menarik dari ini. Oke, see you. Bye. Anak remaja pada umumnya. Terus jangan juga kalian kebawa isu-isu percintaan yang bisa narik juga ya Kak untuk mental breakdown yang kayak putus cinta yang merugikan kita juga gitu, jangan sampai. Dan kebetulan aku juga di sini masih mahasiswa nih Kak, jadi kita nyambung ya ngobrolnya gitu. Oke Kak, makasih banyak ya sekali lagi. Oke, sama-sama. Aku juga terima kasih udah dikasih tempat untuk bercerita. Oke. Kak, untuk terakhir kalinya nih ya, untuk penutupan, boleh nggak Kakak kasih semangat ke para pemirsa kita yang nonton di rumah? Oke, jadi dari semua yang aku ceritain tadi itu bukan untuk mentamengi diri aku kalau misalnya gue sakit lo harus ngargain gue, enggak. Itu buat awareness. Harapannya teman-teman kalau udah nonton ini untuk self awareness ya, dan juga self identification, bukan self diagnose. Kalau misalnya memang teman-teman merasa ada ketidaknyamanan di diri kalian, boleh untuk mengunjungi profesional yang yang mampu untuk menangani, seperti psikolog dan juga psikiater.